Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai konsep hutang. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adinda Sekar Pertiwi, NIM 1816040051 dan Hayatul Hairini dengan NIM 1816040069. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu karakteristik hutang, di mana menurut FASB dalam SFAC nomor 6, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Sedangkan menurut FASB IAI pada tahun 1994 yaitu kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Pengertian hutang memiliki dua komponen utama yaitu kewajiban sekarang dan hasil transaksi masa lalu. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Berikutnya hasil transaksi masa lalu, di mana syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Yang berikutnya yaitu terjadinya hutang. Pertama, kejadian yang dapat menimbulkan hutang. Hutang dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak, kewajiban konstruktif, dan kewajiban equitable. Yang kedua yaitu unconditional right of offset. Secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Yang kedua, jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Sementara itu, KAM pada tahun 1990 mengatakan bahwa hutang dapat diketahui berdasarkan beberapa kondisi, kecuali pertama didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatif, yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi, yang keempat kemampuan mengukur nilai hutang. Yang berikutnya itu pengukuran hutang, di mana dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian hutang yang dilunasi. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo atau didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan menggunakan rumus PV sama dengan F buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat minus 0, di mana PV adalah nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, F adalah aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R adalah tingkat bunga. Baiklah, saya Yakin Karim, NIM 1816040009 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8, yaitu penyelesaian hutang. Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian, pelunasan suatu hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva atau jasa pada pihak lain. Kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Yang pertama, insubstantial deference. 2. Kredit tangguhan atau deferred credit. Ketiga, hutang dan rugi contingency atau contingent loss atau liabilities. Selanjutnya, hutang menurut IFRS. Definisi hutang menurut IASB atau International Accounting Standard Board yaitu kewajiban entitas saat ini yang timbul dari kejadian masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan terjadi aliran keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. Namun demikian, di dalam diskusi paper 2013, IASB menunjukkan definisi baru hutang, yaitu adalah kewajiban entitas ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat kejadian masa lalu.
Contoh kasus, PTA memiliki hutang obligasi sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jangka waktu pelunasannya 10 tahun. Atas hutang tersebut, PTA memilih sertifikat Bank Indonesia senilai 10 juta dengan tingkat bunga 8% dan jangka waktu 10 tahun. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai dengan total pengeluaran 7.500.000 sertifikat Bank Indonesia, kemudian diserahkan pada Badan Perwalian untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Penyelesaian zona yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada saat pembelian, investasi pada sertifikat Bank Indonesia 10 juta di debit dan gas 10 juta di debit. Pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia pada Badan Perwalian, yaitu hutang obligasi 10 juta di debit, investasi sertifikat Bank Indonesia 7.500.000 di kredit, untung atau extraordinary 2.500.000 di debit. Manfaat dan keuntungan diperoleh dari PTA dari transaksi tersebut adalah: pertama, hutang akan berkurang sehingga rasio debt equity menjadi lebih baik. Yang kedua, laba bersih tahun berjalan akan meningkat untuk tujuan pajak. Untung tidak dapat dipungkiri karena PTA secara hukum masih berkewajiban memberi hutang. 3. Pendapatan bunga dari sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan untuk menutup biaya bunga atas hutang obligasi. Baiklah, itulah